Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Fakurniawati dengan NIM 2206031101082 akan menjelaskan mengenai analisis TBC atau tuberkulosis. Yang pertama yakni latar belakang. Di sini TBC atau tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang masih menjadi salah satu kesehatan global, termasuk di Indonesia. Nah, diagnosa yang cepat dan akurat sangat penting untuk mengendalikan penyebaran dan memulai pengobatan yang tepat. Di antaranya menggunakan metode kultur konvensional seperti media Lowenstein-Jansen, yakni membutuhkan waktu lama bisa mencapai berminggu-minggu. Sementara teknologi terbaru seperti sistem BACTEC MGIT 960 hadir sebagai solusi karena jauh lebih cepat, di mana masalah resistensi obat MDR-TB juga membutuhkan metode pengujian yang berupa kepekaan obat yang cepat. Di sini terdapat beberapa parameter laboratorium abnormal pada TBC, termasuk keberadaan bakteri tahan asam atau AFB dalam sputum, perubahan nilai biokimia, dan imunoglobulin. Yang pertama ada gejala klinis yang berupa batuk, bisa terjadi dalam waktu lebih dari 3 minggu yang disertai dahak maupun darah. Yang kedua demam, sering tidak terlalu tinggi, tapi hal ini berkepanjangan, terutama pada saat malam hari. Yang ketiga, berkeringat di malam hari tanpa melakukan aktivitas fisik apapun. Yang keempat, penurunan berat badan, yakni terjadi tanpa sebab yang jelas dan penurunan nafsu makan. Kelima, nyeri dada. Hal ini terkadang muncul terutama saat nafas atau batuk. Keenam, sesak napas terjadi karena peradangan atau penumpukan cairan di paru-paru sehingga menyumbat aliran pernafasan. Penyakit yang muncul akibat ketidaknormalan ini terjadi infeksi paru-paru kronis yang menyebabkan kerusakan jaringan dan gangguan fungsi pernapasan. Di antaranya yang pertama ada cystic fibrosis yang berupa kelainan genetik yang membuat lendir dalam tubuh menjadi kental dan lengket sehingga mempengaruhi saluran pernapasan dan pencernaan. Yang kedua, anemia sel sabit, yakni kelainan sel darah merah yang membuat sel menjadi seperti bulan sabit. Hal ini menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Yang ketiga, hemofilia, yakni kelainan genetik yang mengganggu proses. Yang keempat, thalassemia atau berupa kelainan genetik pada produksi hemoglobin yang menyebabkan anemia. Yang kelima, Zinder-Turner atau kelainan yang mempengaruhi wanita karena hilangnya sebagian atau seluruh kromosom X. Yang keenam, yakni berupa penyakit lupus atau penyakit autoimun kronis yang dapat menyerang banyak organ tubuh, di mana resistensi terhadap obat menyebabkan MDR-TB yang memperparah perjalanan penyakit dan mempersulit penanganan. Sehingga TBC juga berdampak pada sistem imun dengan respon inflamasi yang didiagnosis cepat. Selanjutnya, metode. Yang pertama, alat yang digunakan BACTEC MGIT 960, sistem untuk deteksi otomatis tuberkulosis dan pengujian kepekaan obat. Yang kedua, bahan sputum pasien yang diolah dengan metode dekontaminasi NaClCnOH, media kultur, antibiotik isoniazid, dan rifampin untuk DST. Yang ketiga, media kultur. Yang keempat, preparasi.
Preparasi ini, sampel sputum diproses dan dimasukkan ke dalam tabung MGIT yang berisi media cair. Nah, tahap yang kedua, kultur dan analisis dengan cara tabung diinkubasi, kemudian sistem MGIT secara otomatis memantau pertumbuhan bakteri setiap jam dengan mendeteksi perubahan fluoresensi atau cahaya di dalam tabung. Jika fluoresensinya mencapai ambang batas tertentu, berarti sampel tersebut mengandung positif TBC. Nah, selanjutnya uji resistensi atau DST. Nah, untuk uji ini, sampel positif dilakukan pengujian kepekaan obat dengan membandingkan pertumbuhan bakteri dalam media yang mengandung obat dan yang tidak mengandung obat. Selanjutnya, pembahasan hasilnya di sini sistem baktet MGIT 960 jauh lebih cepat daripada metode konvensional. Nah, rata-rata waktu deteksinya hanya 14,3 hari, sedangkan metode konvensional membutuhkan waktu sekitar 35,8 hari pada media padat. Prinsip kerjanya didasarkan pada reaksi kimia di mana bakteri yang aktif dapat mengonsumsi oksigen dalam media. Hal inilah yang menyebabkan perubahan fluoresensi yang dapat dideteksi oleh sensor. Metode ini juga memiliki akurasi yang sangat tinggi, sekitar lebih dari 90%, baik untuk deteksi bakteri maupun untuk mengidentifikasi resistensi obat. Kesimpulan, sistem otomatis baktet MGIT 960 ini merupakan metode yang cepat dan akurat untuk mendeteksi dan pengujian resistensi Mycobacterium tuberculosis di laboratorium klinis. Nah, implementasi metode ini dapat mempercepat diagnosis dan pengobatan pasien TBC serta pengendalian MDR-TB, sehingga disarankan penggunaan kombinasi kultur cair dan padat serta pemanfaatan metode MGIT di laboratorium dengan beban pasien yang tinggi. Untuk rekomendasi yang selanjutnya, berupa implementasi metode ini dapat mempercepat diagnosis dan pengobatan pasien TBC. Untuk hasil yang optimal, disarankan menggunakan kombinasi media kultur cair seperti MGIT dan kultur padat. Metode ini sangat cocok untuk diterapkan di laboratorium dengan jumlah pasien yang terbilang tinggi. Berikut merupakan daftar referensi dalam penulisan PPT yang digunakan. Kurang lebihnya presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.